Sebelumnya seperti pembahasan yang kemarin, meskipun meneruskan dengan dalam pertemuan permulaan dari kitab Safinah, saya lanjutkan ke fasal di arkanin Islam. Fasal di arkanin Islam. Di kitab ini menjelaskan tentang rukun-rukun yang Islam. Kita semua mengerti tentang rukun Islam. Arkan Islami satu. Rukunnya Islam itu ada 5. Pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nomor 2, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Nomor 3, wa ita'iz zakat, membayar zakat. Nomor 4, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nomor 5, wa hajjul bait, haji di Baitullah. Manistatullah, bagi orang siapa orang yang mampu pergi ke Baitullah atau datang ke Baitullah. Kami ulang dan yang pertama yaitu pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena tadi mengenai kita mendengar ini adalah rukun Islam. Setiap orang Islam yang akan setiap orang yang akan mendaftarkan dirinya menjadi orang Islam harus membaca syahadat. Kecuali alhamdulillah dan kalau jaringan, karena bapak ibu sudah muslim, ketika kita lahir otomatis menjadi orang muslim. Sekarang muslim tanpa diabawain. Jadi kita muslim karena ikut dengan orang tua kita. Jadi tidak ada tuntutan untuk membaca syahadat. Kecuali jadi tuntutan syahadat itu adalah bagi orang yang lahir non muslim, lalu dituntut untuk membaca syahadat. Jadi untuk pelonjengan yang sudah orang tuanya muslim, begitu melahirkan anak, maka anak itu akan otomatis dengan sendirinya menjadi muslim, tidak dituntut untuk membaca syahadat. Syahadat itu sendiri jadi asyhadu, walaupun pelonjengan sebagai orang muslim, tapi patutlah pelonjengan itu untuk mengetahui makna daripada syahadat itu sendiri. Karena lafaz asyhadu itu kan bersaksi itu tahu, syahadat itu tahu dengan nyata, dengan syahadat. Saksi, contohnya misalnya ditanya orang, ini kok ini kok kenapa? Karena begini Pak, saksinya siapa? Tapi saksi kan tahu dengan ini. Karena begini Pak, ini tahu dengan syahadat. Jadi syahadat itu adalah tahu dengan masyhudlah yang kita saksikan. Kira-kira pelonjengan bahasa ini foto cerdik Mas. Kira-kira kita sudah paham betul apa enggak dengan kata-kata la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi walaupun pelonjengan secara secara fikih kalau syariat itu pelonjengan alhamdulillah sudah tercatat sebagai orang yang muslim, paling penting luangkan waktu untuk mendalami tentang asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain
Ini kalau ditanya saksinya, saksi seperti apa? Kalau bukan ada waktu, kita luangkan waktu untuk anomali berpikir nanti kalau lewat kajian ini. Kemudian untuk membaca Al-Quran, jadi asyhadu an la ilaha illallah atau illallah yumalakatnya. Jadi bisa hu atau misalnya yang dikasih kata mungkin seperti zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang ketika ada yang memberikan kata kita bingung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hu-nya ini dipersilakan diberikan wafat. Bahkan daripada domir maujudun yang ada di la ilaha illallah. Ada la ilaha maujudun illallah. Atau dibaca nasab yang fathah. Istisna namanya kalau bahasa orang tahu di kata samping. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ngomongin tahlil, sikore la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita boleh. Atau yang lainnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi insya Allah nadanya tidak bagus. Tapi tidak apa-apa, dipersilakan. Cuma kalau yang istisna yang ilallah ini namanya konten itu lebih ya ini kami akan nanti terserah karena penafsirnya banyak sekali cara memaknai ini terserah logiknya. Jadi ilallah atau illallahu, la ilaha illallahu atau la ilaha illallah. Ada apa? Untuk aman, ada disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman saja. Juga pun juga aman. Itu kalimatnya secara lugat seperti itu. Jadi mati la illallah lagi jadi badan dari domir maujudun, la ilaha iku maujudun, kata domir itu jadi badan illallah. Dan illallah jadi konten illallah. Terus pengucapan ini apa perasaannya dibuat dulu masalahnya. Jadi ketika orang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya ikrar bilisan. Jadi akor bilisan ini ikrar dengan lesan. Jadi lesannya berarti sudah ikrar mengaku dengan syahadat itu. Otomatis dengan ikrar tersebut orang ini sudah masuk ke rumah namanya rumah Islam. Karena syahadat diutarkan dalam pintu. Ketika sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti masuk ke rumah yang namanya rumah Islam. Ketika ikrar bilisan, ini berarti hukum-hukumnya, ini semuanya akan dilaksanakan efektifnya. Karena orang ini sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah ikrar di Islam, maka orang ini ketika mati wajib dirawat seperti orang yang muslim, dikafani, disolati, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibentuk. Yang wajib yang pakai wajib ya. Jadi disolati, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian yang wajib. Maka orang itu kita yang tetangganya atau teman saudara muslim harus melakukan empat ini berarti orang. Walaupun orangnya ada walaupun orangnya tidak
kalau jenengan karena sudah ikrar, ya walaupun nanti nopo jadi Islam, nopo Islam tadi maka orang itu wajib dimatikan. Maaf, atau orang matinya ya kata orang umum gitu, juga tidak bagus. Misalnya ini bunuh diri, bedah, kalau dari atau mungkin kakek ngombe, kelompok benar mati, maka orang ini tetap karena sudah ikrar sebagai muslim maka wajib dirawat seperti orang muslim. Ini kewajiban berjaya. Biasanya apa? Belajarnya kalau sudah mati di rumah, matinya itu bagaimana matinya? Dan belajarnya kan aku mendem mati dibiarkan, jangan. Sebagai muslim, trofik gitu, belajarnya tetap untuk merawat sebagai orang muslim. Ya dimandikan, dikafani, disolat, di selama orang itu tidak murtad. Maka murtad berarti keluar dari Islam dan tidak muslim. Dan kalau apapun pekerjaannya, apapun yang dilalui, kamu lebih perasaan kita dilepas dulu. Di ngomongnya fikih, dan ngomongnya perasaan, bukan marah siapa. Orang marah itu bukan biasa katanya. Gimana tuh? Nah, maka belajar sebagai sama muslim sudah dibaca, karena kita lihat gampang-gampang ngomong, ente mau mati, kemudian itu siapa? Jadi bagaimana kan? Delapan KTP ini, agama titik dua Islam, yaitu berarti muslim itu. Selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikrar. Karena pada saat itu ini sebagai contoh. Jadi enter hadis menurut hadis Bukhari dan Muslim dan muttafaqun alaih yang itu diceritakan Usama bin Zaid. Jadi ini termasuk Usama ini adalah orang yang dikasih Rasulullah. Ketika itu menyerbu atau memerangi kabilah yang saling orang kafir. Ada salah satu orang kafir itu sudah banyak membunuh orang-orang muslim, sehingga Usama dan temannya ini kira-kira dari partai ini ngetek-ngetek onco. Hanya dikepung sama dua orang sama temannya. Jadi Usama dengan teman-temannya sobat Ansor. Ketika sudah dikepung tidak bisa lari, ada sudah terpojok. Mengingatkan La ilaha illallah. Berarti kan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengingatkan. Ada yang temannya Usama yang Ansor mundur. Karena apa? Wah, ini semua la ilaha illallah sudah mundur. Usama dan begitu. Oh, ini cuma hanya untuk berhitung aja. Langsung disitu oh, kue dikejauhi tape supaya selamat aja. Lewis terbentel, terpojok, baru mengatakan la ilaha illallah itu dibunuh sama Usama bin Zaid. Begitu dia mati setelah di Madinah, Nabi Nabi dikira tentang kabar peperangan tersebut. Di antara kabar itu adalah tentang yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Fakolari ya Usama, aku tahu bandara kola la ilaha illallah. Ini Rasulullah takut. Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, inna makana muta'awwidu. Nabi
dia berkata seperti itu hanya untuk menyelamatkan diri, berlindung supaya tidak dibunuh, bukan pertahanan dari Nabi Muhammad, hanya untuk supaya selamat. Karena Nabi tidak tanggap ini, tapi pertanyaan ulang lagi, apakah tahu bahwa apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Fa ma zala yuqarribu ahla hatta ila akhirih. Jadi Rasulullah terus mengulang-ulang, apakah bagian riwayat bagaimana saya akan mengatakan kepada la ilaha illallah besok dari kiamat. Karena dalam satu riwayat ini diceritakan apakah nah inilah yang dipegang syariat seperti itu. Karena dengan jangan berburuk sangka dengan seseorang atau siapapun. Jadi Rasulullah bagaimanapun dia itu adalah haknya Allah nanti. Seperti nahnu bidawahir, kita menghukumi yang dohir saja yang kelihatan. Yang tidak kelihatan bukan urusan kita. Seperti di Madinah itu kan banyak orang munafik. Bukan yang tidak tahu orang munafik itu, bukan tidak tahu. Mereka orang di Madinah pada saat itu masuk Islam itu kan hanya untuk supaya selamat, tidak dibunuh. Atau mereka masuk Islam supaya mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Ini kan sebagai alasannya. Rasulullah kok tidak tahu? Bodoh. Tahu Rasulullah, sangat tahu sekali. Tapi ketika mereka sudah ikrar, sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ini akan dalam perlindungan Islam. Maka sholat di sana tidak murtad. Dan ini hati-hati sekali kalau dengan murtad itu mempunyai maka murtad ini. Kalau jangan harus hati-hati. Meremehkan syariat, jadi meremehkan hukum Islam itu murtad. Misalnya tak beribadah, tidak sholat, tidak sholat sebenarnya sudah ada. Apa sholat? Apa sholat? Makanan apa sholat? Saya mulai kecil sampai sekarang sudah sholat, tak bisa sampai. Hanya ini bisa menyebabkan murtad. Jadi kalau hukum agama jangan sekali-sekali dipermainkan. Dan kalau tidak sholat ya sudah bilang aja, tidak sholat sampai nanti sudah saya asingnya kayak gitu. Itu lebih selamat daripada menanggapi tentang hukum syariat. Karena meremehkan syariat, dihilangkan syariat itu adalah nantinya murtad. Makanya orang-orang dahulu kalau mau sholat itu kan mesti baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Hati-hati, khawatir, takutnya ketika bertemu dengan teman, ketika berbicara dengan siapapun, ataupun nanti ngomongin buyar berkelakar, ada hal-hal yang di situ menyebabkan murtad. Sehingga soalnya ketika Allahu Akbar ini belum Islam berarti. Artinya untuk menghindari itu, mereka para salafus shalihin biasanya sebelum sholat mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika diucapkan seperti ini, maka dia otomatis menjadi orang yang muslim. Ini salah satu rahasia sirri daripada orang-orang dahulu seperti itu. Jadi global ini tadi. Jadi ketika ikrar berlisan, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun hatinya tidak tasdik, tidak percaya dengan Islam itu sendiri, maka orang ini tetap dikatakan orang yang muslim.
Jadi orang mengatakan syahadat tapi artinya tidak tasdek, maka orang itu tetap dikatakan orang muslim. Mau mana nanti kalau ikrar kemudian hatinya dipercaya dengan nomor syahadat ini, maka dikatakan muslim mukmin. Jadi orang yang Islam, orang yang beriman. Kayak begini saya janjikan ini jadi dua. Jadi muslim itu betul mesti orang yang mukmin. Orang mukmin pun ini kadang tidak muslim. Kenapa? Ketika hatinya pasti percaya bahwasanya Allah itu satu, Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak ikrar. Boten asyhadu an la ilaha illallah, boten wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki maka orang ini boten dikatakan orang yang muslim. Jadi dikatakan muslim dan mukmin, hati ini lesan ini ikrar asyhadu an la ilaha illallah, hatinya tasdek percaya dan Allah itu satu, Nabi Muhammad itu satu. Baru dikatakan muslim dan mukmin. Itu salah satu daripada rukun Islam yang pertama. Karena ini hanya sebatas syariat fikih kemawon. Jadi nahkum bidolahin. Kami ingin menghukumi atau melihat orang yang dohir kemawon, dohirnya saja. Ada isinya di dalamnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghadapi keadaan yang seperti yang kita akan menceritakan tadi ini, cukuplah ini orang Islamnya sudah diramal. Ini orangnya sudah muslim, mau nyatakan Pak, sudah baik kalau orang itu sudah pernah sholat sudah baik. Belum sholat itu sudah baik, walaupun tobat. Sebagai tambahan, jadi kalimat la ilaha illallah ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa dijadikan satu, orang-orang dulu salafus shalihin bisa dijadikan fidah nafsi. Jadi fidah itu tebusannya awal, tebusannya diri kita dari api neraka, fidah nafsi. Jadi biasanya kalau orang dulu misalnya sholihin membacanya la ilaha illallah itu sampai 70.000 atau 71.000. Jadi maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa hanya dipakai yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sebanyak 70.000. Daripada dengan nganggur panggil ke masjid misalnya atau di rumah, dibaca la ilaha illallah, la ilaha 70.000. Betul mulai kubu bijak, betul mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicicil langsung memang di rumah. Kering, dia tadi sungai kering. Jadi umpama 1 hari itu 1.000, kalau 30 hari berarti 30.000. Ya kan? Berarti 2 bulan kan 60 hari, berarti 60.000 tambah 10 hari 1.000 beres 70. Tapi pasti tak boleh dia dalam sholat malam. Namun kita akhirnya Allah kita la ilaha illallah. Bukan dalam itu, bukan dalam itu lama. Paling dilakukannya saya paling mungkin 20 menit ataupun 15 menit. Pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1.000 atau begini setelah sholat. Setelah sholat kalau 1.000 berarti kan 200.
kecil-kecil kita berarti itu kalau dengan ambil yang 70.000 berarti 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Beres. Setelah itu baru dengan berdoa, ya Allah, sholawat dulu ya Allah, sholawat dulu, sallallahu alaihi, kemudian membaca doa, ya Allah, aku titipkan bacaan kalimat thayyibah la ilaha illallah, aku titipkan bacaan la ilaha illallah kepadamu sebagai tebusanku dari api atau sebagai tebusan diriku dari api neraka, atau kalau untuk dirinya sendiri. Kalau orang tua berarti jadikanlah kalimat thayyibah itu sebagai tebusan bapakku atau ibuku dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma biasanya ini kalau yang bagus itu 70.000 untuk dirinya sendiri dulu, baru setelah itu untuk orang lain, baik untuk bapaknya atau ibunya setelah itu. Daripada nganggur sekarang kan hanya komputer gitu, komputer apa ini jadi apa digital gitu atau walaupun tidak di masjid itu bapak, di rumah pun jadi, atau sedang bekerja pun jadi. 10, 100, pokoknya satu hari dapatnya harus dapat 1.000. Ya, lek sewu kakek ya dipangkas, berarti satu hari itu 500 misalnya. Daripada gitu. Setelah sholat dapat 100, berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Berarti satu hari satu malam dengan setelah sholat 5 waktu berarti kan 500. Dan pintu mulai sampai berapa? Berarti kan kalau 1.000 2 bulan 10 hari, ini 3 kali 2 berarti 4 bulan 20 hari. Daripada dari cicil, atau mungkin satu hari 10 satu hari 10 hari setahun 360 hari gini kumpul ya paling 10 tahun baru lantar atau udah dibaca sudah daripada nganggur baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah sama ngomong putune, ngomong anak atau siapapun lah diwoto, walaupun paribasan tidak mempunyai guru, tidak bertuan, seperti tahu kan tidak di tempat yang kotor, di syuting ojo, di rumah atau joko-joko dagangan atau joko perjalanannya pakai HP juga, bawa HP kan ada konferensi kita kan biro ini faedah daripada kalimat la ilaha illallah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat kami tidak kita alami, walaupun hanya sedikit, paling penting